Halo semuanya, di video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mereview sebuah paper dari Journal of King South University yang berjudul An Improvement of Both Security and Reliability for AES Implementations. Nah, jadi seperti yang kita tahu, AES atau Advanced Encryption Standard adalah standar enkripsi yang saat umum dipakai. Secara matematis, algoritmanya memang kuat, tapi masalahnya muncul ketika algoritma ini ditanam ke dalam hardware atau chip fisik. Nah, di sini penulis menyoroti bahwa chip fisik itu rentan terhadap manipulasi curang atau yang sering disebut fault injection attack. Sederhananya, penyerang bisa sengaja menyuntikkan gangguan seperti laser atau tegangan listrik untuk membuat chip miscalculation. Nah, dari kesalahan kalkulasi tersebut, isi dari chip tersebut bisa dibuka. Nah, bagaimana cara melindungi chip ini tanpa membuat biaya menjadi mahal? Nah, kita lihat di sini. Dari literatur sebelumnya, sudah banyak metode pengamanan yang ada. Tapi biasanya ada dua masalah, yaitu makan ruang yang besar di dalam chip atau membuat proses enkripsinya menjadi sangat lambat. Nah, tujuan utama paper ini adalah membuat perlindungan yang kuat, tapi biayanya tetap low cost. Nah, kita lihat ke figur 3 nih. Nah, ini adalah inovasi yang diajukan oleh peneliti. Metode yang diusulkan yaitu menggunakan konsep Modified Temporal Redundancy. Daripada memodifikasi seluruh hardware, mereka memodifikasi struktur putaran AES. Mereka membagi satu run AES menjadi 3 bagian terpisah, yaitu R1, R2, R3, dan menyusunkan pipeline register di antaranya. Nih. Nah, mereka melakukan proses enkripsi, lalu melakukan enkripsi ulang, reenkripsi untuk mengecek apakah ada fault atau kesalahan. Jika hasil enkripsi dan enkripsinya berbeda, berarti ada serangan yang terdeteksi. Nah, kita bisa lihat di sini ada blok komparator. Sistem ini membandingkan output dari setiap tahapan. Karena menggunakan sistem pipelining, proses pengecekan kesalahan ini bisa dilakukan berbarengan dengan pemrosesan data. Nah, ini dia detail implementasinya, bisa kita lihat di figur 4 dan figur 5, di mana mereka memecah subbytes, shift row, dan mix column ke dalam tahapan-tahapan pipa tersebut agar beban kerjanya seimbang. Nah, dengan memecah round menjadi bagian-bagian kecil, frekuensi kerja atau kecepatan clock hardware-nya justru bisa ditingkatkan, karena jalur kritisnya menjadi lebih pendek. Tapi, pasti ada cost yang ditimbulkan dari ini. Nah, kita lihat ke ini dia, tabel 3 dan tabel 4. Kita ke tabel 3 dulu. Nah, seberapa amankah ini? Nah, ini bisa kita lihat random fault-nya yaitu sebesar 99,53% error yang terdeteksi. Ini angka yang sangat tinggi untuk sebuah security ya. Hampir semua serangan fault injection itu bisa deteksi. Kemudian kita lihat ke tabel 4. Dia ini yang asli dan ini yang sudah diimprove. Nah, kita lihat area overhead-nya itu terjadi penambahan sebesar 11,65%. Ini termasuk kecil ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat frekuensinya. Frekuensinya naik sebesar 48,4%. Jadi dia lebih ngebut. Tapi kecepatan transfernya dia mengalami degradasi yaitu sebesar 42,50%. Kenapa bisa turun? Karena untuk menyelesaikan satu blok enkripsi yang aman, sistem ini butuh 31 siklus clock. Sedangkan AES biasa cuma butuh 12 siklus. Jadi meskipun ibaratnya detak jantungnya lebih cepat, dia butuh lebih banyak langkah untuk selesai. Nah, kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa metode ini menawarkan kompromi yang sangat bagus. Kita mendapatkan keamanan level tinggi
yaitu di atas 99% dengan biaya hardware yang sangat murah. Ya, tadi kita bisa lihat biaya penambahannya hanya 11% area, tapi terjadi penurunan throughput yang sebanyak 42% tadi ya. Iya. Nah, tapi ini merupakan masih dalam batas yang wajar untuk perlindungan terhadap serangan fisik yang terjadi ya. Nah, jadi metode ini cocok untuk perangkat-perangkat kecil seperti smart card yang butuh keamanan tinggi tapi punya keterbatasan ruang untuk chipnya. Jadi sekian teman-teman review paper kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.